warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM J1A120357. Saya akan membahas materi bab 2 mengenai konsep dasar pendidikan kesehatan. A. Definisi pendidikan kesehatan. Menurut Niswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dan individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan perubahan pendidikan. B. Pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku, sedangkan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama dalam pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, akan memberikan hasil yang jauh lebih dari harapan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak dapat memberi penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. C. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian sebagai berikut. A. Tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Berdasarkan batasan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perlu kita ketahui batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. Merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya, kebiasaan, adat istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara besar tujuan dari pendidikan kesehatan merubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. C. Sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada Program Pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. D. Tahap-tahap kegiatan secara ilmiah. Tahap-tahap kegiatan terbagi menjadi: pertama, tahap sensitisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, kesadaran terhadap adanya pelayanan fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian informasi tertentu. Bentuk kegiatan berupa radio, spot, poster, dan selembaran. Kedua, tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sensitasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, posyandu, polindes, dan pustu. Yang ketiga, tahap edukasi. Tahap edukasi adalah tahap yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Yang keempat, tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi,
Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap sensitasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. D. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. B. Peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan atau healthy literacy pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini, Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. D. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. E. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. A. Berdasarkan aspek kesehatan terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek promotif dan aspek pemecahan dan penyembuhan. 1. Aspek promotif. Sasaran pendidikan adalah kelompok orang sehat 80-85% populasi derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Kedua, aspek pemecahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan. A. Pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya ibu hamil dan menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks. B. Pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma, DBD, dan TBC. C. Pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Sasaran pendidikan adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Aspek kedua, B. Berdasarkan tatanan atau cara tempat pelaksanaannya. 1. Tatanan keluarga, sasaran utama adalah orang tua. Yang kedua, tatanan sekolah, sasaran utama adalah guru. Yang ketiga, tatanan tempat kerja, sasaran adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. Yang keempat, tatanan tempat umum, sasarannya adalah para pengelola TTU. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan, sasarannya adalah pimpinan fasilitas kesehatan. C. Berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 Levels of Preference, Lev and Clark 1965. Kedua, health promotion atau peningkatan kesehatan. Ketiga, specific protection atau perlindungan khusus. Yang keempat, early diagnosis and promote treatment, diagnosis dini dan pengobatan segera. Kelima, disability limitation, pembatasan kemungkinan cacat. Yang keenam, rehabilitation atau rehabilitasi. F. Perencanaan program pendidikan kesehatan. Pada perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat, mendidik kesehatan pendapatan. Adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim dan semua yang terlibat harus ikut serta dalam berkomunikasi. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. G. Langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran. Yang kedua, identitas pelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Terdapat 2 jenis tujuan, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan umum
yang akan dicapai setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan atau satuan bahasa atau satuan bahasan tertentu dalam suatu bidang studi. Sedangkan tujuan instruksional khusus, hal-hal yang harus instruksional khusus adalah diperhatikan pada tujuan yang pertama, menggunakan istilah atau kata kerja operasional, yang kedua dalam bentuk hasil belajar, yang ketiga berbentuk tingkah atau tingkah laku sasaran, yang keempat meliputi satu jenis kemampuan. 4. Menentukan isi atau materi. 5. Menentukan metode. 6. Alat dan sumber pembelajaran. 6. Menentukan evaluasi. Hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan merupakan yang saling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya adalah proses psikologi, perilaku, teori belajar mengajar, penyuluhan, ilmu komunikasi, pemasaran sosial, dan lain sebagainya. Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang dipolakan untuk memudahkan penyesuaian perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengobrol kesehatan sendiri dan mengetahui kemungkinan dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Kesimpulannya yaitu, pertama, pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk interferensi keperawatan yang mandiri untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Yang kedua, peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan interferensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Yang ketiga, konsep pendidikan kesehatan adalah proses belajar pada individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan sendiri menjadi mampu, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.